Kentang merupakan salah satu tanaman pangan terpenting ketiga yang ada di dunia setelah beras dan gandum untuk dikonsumsi manusia. Kentang berasal dari daerah dataran tinggi Andes, Amerika Selatan. Tanaman kentang dapat dibudidayakan di beberapa negara beriklim sedang, tropis, dan subtropis. Di Indonesia, kentang dibudidayakan oleh petani di daerah dataran tinggi antara 800 hingga 1800 meter. Kentang merupakan tanaman umbi-umbian dan tergolong tanaman berumur pendek. Tumbuhnya bersifat menyemak dan menyalar dan memiliki batang berbentuk segi empat. Batang dan daunnya berwarna hijau kemerahan atau berwarna ungu. Perlu diketahui bahwa kentang dapat menjadi makanan nomor 3 yang paling mengenyangkan saat disantap. Hal ini, kentang mengandung karbohidrat kompleks. Kentang juga kaya mineral yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Beberapa mineral yang terkandung di dalamnya antara lain zat besi, magnesium, potasium, kalsium, koper, fosfor, dan zinc. Kandungan gizi pada kentang selanjutnya adalah kaya protein, sama seperti vitamin B dan C. Protein juga memiliki manfaat baik untuk kesehatan tubuh. Kentang ukuran medium memiliki 4 gram protein yang dapat memenuhi 10% dari kebutuhan protein harian. Tak hanya itu saja, protein yang terkandung dalam kentang mengandung 9 asam amino esensial yang dapat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Adapun manfaat kentang. Yang pertama, membantu mengurangi berat badan. Kedua, membantu menjaga fungsi jantung lebih baik. Yang ketiga, mengatasi kulit kering. Yang keempat, membantu mengelola nutrisi menjadi energi. Yang kelima, mampu menghilangkan mata panda. Dan yang keenam, melancarkan pencernaan. Alpukat merupakan jenis buah yang memiliki kandungan lemak tinggi, sekitar 20 kali lebih tinggi dibanding buah-buahan lainnya. Nama latin tanaman alpukat adalah Persea americana, diyakini berasal dari Amerika Tengah. Buah ini dikenalkan ke Indonesia oleh Hindia Belanda sekitar tahun 1920 hingga 1930. Belanda saat itu membawa alpukat ke Indonesia untuk memenuhi kebutuhan lemak masyarakat yang tinggal di pegunungan. Dalam satu sajian buah alpukat sekitar 50 gram, terdapat kandungan 80 kalori, 8 gram lemak, 4 gram karbohidrat, dan 1 gram protein. Selain itu, terdapat juga berbagai macam vitamin seperti C, B6, E, dan K. Juga mengandung mineral penting seperti magnesium dan potasium. Manfaat buah alpukat. Penelitian juga pernah dilakukan dampak konsumsi buah alpukat terhadap risiko penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular seperti jantung. Orang yang mengkonsumsi alpukat setiap hari memiliki risiko lebih rendah dari serangan jantung.
Diperkirakan kandungan lemak tak jenuh tunggal yang terdapat dalam alpukat berperan penting menekan risiko penyakit kardiovaskular. Selain menurunkan risiko serangan jantung, alpukat juga berguna untuk menjaga kesehatan mata, keropos tulang, pertumbuhan bayi, antidepresi, dan kesehatan pencernaan. Almond memiliki banyak variasi bentuk, warna, dan ukuran. Biasanya, almond dikonsumsi secara langsung sebagai kudapan atau dijadikan bahan pelengkap untuk berbagai olahan makanan, seperti es krim, olahan coklat, kue, dan susu. Kacang yang berasal dari Timur Tengah ini memiliki banyak kandungan gizi untuk tubuh manusia. Salah satunya bisa menurunkan kolesterol. Almond memiliki kandungan nutrisi yang sangat banyak. Satu porsi almond 8 gram mengandung serat 3,5 gram, protein 6 gram, lemak 14 gram, 9 diantaranya tidak jenuh tunggal, vitamin E 37%, mangan 32%, magnesium 20%, dan vitamin B2 dan fosfor yang cukup. Adapun keuntungan mengkonsumsi kacang almond. Yang pertama, kaya akan nutrisi. Yang kedua, antioksidan. 3, vitamin E. 4, bisa mengontrol gula darah. Yang kelima, bisa mengontrol tekanan darah. 6, mengurangi kolesterol. 7, mengurangi berat badan. Manfaat almond juga dapat meningkatkan metabolisme hingga bisa membuat level lemak lebih banyak. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang kimia organik. Apa sih kimia organik itu? Kimia organik merupakan salah satu cabang dari ilmu kimia yang mempelajari senyawa karbon. Senyawa organik terutama dibangun oleh karbon dan hidrogen, tapi dapat juga mengandung unsur-unsur lain seperti nitrogen, halogen, fosfor, dan juga oksigen. Sejarah kimia organik. Pada awal abad 18, ilmu kimia berdasarkan sumber senyawanya dibagi menjadi dua, yaitu kimia organik dan anorganik. Senyawa organik diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Hal ini dapat kita lihat bahwa sumber utamanya adalah organisme hidup, sedangkan anorganik diperoleh dari mineral. Apakah kimia organik itu sangat penting? Menurut saya sangat penting, karena yang pertama yaitu menempatkan peran utama dalam tubuh. Kemampuan kita untuk mencium bau dan melihat warna dihasilkan dari perilaku senyawa organik. Yang kedua yaitu dapat memajukan bidang kedokteran. Yang ketiga, berperan dalam semua aspek kehidupan, seperti makanan yang kita makan. Selanjutnya yaitu hidrokarbon dalam kimia organik. Hidrokarbon merupakan pokok bahasan utama dari ilmu kimia organik, sehingga pembahasan mengenai hidrokarbon dominan pada ilmu ini. Hidrokarbon merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon dan hidrogen yang terikat secara kovalen membentuk rantai tertentu. Selanjutnya yaitu karakteristik senyawa organik. Yang pertama, memiliki karakteristik yang tidak terdapat pada senyawa anorganik maupun senyawa lainnya. Yang kedua, tersusun dari unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, belerang, fosfor, dan halogen. Yang ketiga, mudah terbakar. Yang keempat, reaksinya terjadi lebih lambat daripada senyawa anorganik. Yang kelima, titik didih dan titik darah lebih daripada senyawa anorganik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis senyawa organik. Yang pertama, alkohol. Alkohol merupakan senyawa organik di mana pada atom karbon mengikat fungsi hidroksil. Yang kedua, eter.
Hidrokarbon yang mengikat gugus fungsi eter di mana air yaitu berupa rantai karbon lain. Secara analogi, senyawa ini hampir sama dengan alkohol. Hanya saja hidrogen yang terikat pada oksigen dihilangkan dan diganti oleh gugus hidrokarbon. Yang ketiga yaitu aldehid. Salah satu senyawa organik yang mengandung gugus fungsi karbonil, yaitu atom karbon yang mengikat oksigen dengan ikatan rangkap dengan dua bagian lain dari karbon terikat pada hidrogen dan rantai karbon. Yang keempat yaitu keton. Keton merupakan senyawa organik dengan struktur hidrokarbon yang mengikat gugus karbonil. Yang kelima yaitu asam karboksilat, yaitu senyawa organik dengan struktur hidrokarbon yang mengikat baik itu gugus hidroksil maupun karbonil yang disebut dengan gugus karboksil. Sesuai dengan namanya, asam karboksilat memiliki sifat asam atau ber-pH rendah. Yang keenam yaitu ester, merupakan senyawa yang hampir sama dengan asam karboksilat, hanya saja hidrogen pada gugus hidroksilnya dihilangkan dan diganti oleh rantai karbon lain. Yang ketujuh yaitu amina, merupakan senyawa organik yang mengandung atom nitrogen dan terdiri dari 3 substituen terikat. Selanjutnya yaitu contoh penerapan kimia organik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu asam asetat atau cuka. Ini dapat digunakan sebagai perasa makanan. Yang kedua yaitu urea, dapat digunakan di pertanian maupun perkebunan. Yang ketiga etanol, dapat membersihkan luka, minuman keras maupun bahan bakar industri. Keempat itu ester, biasa digunakan sebagai sabun, pembersih dan pewangi. Dan banyak lagi penerapan kimia organik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu biokimia. Apa sih itu biokimia? Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul dalam sel hidup. Jika dikaitkan dengan bidang pertanian, khususnya mengenai tanaman, berarti ilmu yang mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia atau interaksi molekul yang terjadi pada tanaman. Biokimia merupakan ilmu yang mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Berikutnya yaitu manfaat biokimia. Yang pertama, peningkatan kualitas dan kuantitas produk pertanian. Yang kedua, pengetahuan tentang reaksi-reaksi yang terjadi dalam tanaman. Yang ketiga yaitu mengenal tumbuhan berdasarkan tipe fotosintesis. Yang terakhir, keterkaitan ilmu kimia dengan ilmu lainnya. Selanjutnya itu manfaat biokimia dalam meningkatkan kualitas dan kualitas produk pertanian. Biokimia merupakan komponen penting dalam pengetahuan tentang lingkungan hidup. Peningkatan kualitas produk dalam bidang pertanian dan peternakan telah dapat diwujudkan dengan menerapkan hasil penelitian dalam bidang genetika. Ilmu biokimia mempunyai posisi yang kuat dalam bidang pertanian, yaitu dapat meningkatkan kualitas tumbuhan. Vitamin, protein, dan mineral. 1. Protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut dengan asam amino. Pada manusia dan hewan yang tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Protein terdapat banyak dalam tubuh, tapi secara umum hanya dibagi menjadi dua, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Dan jenisnya juga sangat beragam dan banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya yaitu enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana dan didominasi oleh struktur level sekunder yang berulang-ulang. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Pertama, vitamin A. Vitamin A adalah jenis vitamin larut dalam lemak yang dapat ditemukan pada daging, hati, susu, telur, buah, dan sayur. Manfaat dari vitamin A yaitu berperan penting untuk mendukung sistem imun. Yang kedua, menurunkan risiko kanker, prostat, dan kanker paru. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks yaitu kelompok vitamin yang terdiri dari 8 jenis vitamin B, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Manfaat dari vitamin B yaitu mendukung kesehatan otak. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, merangsang sistem kekebalan tubuh. Yang keempat, meningkatkan kesehatan rambut dan kulit. Ketiga, vitamin C.
Vitamin C adalah jenis vitamin larut dalam air yang berperan penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel dalam tulang, gray, dan kulit. Vitamin C dapat ditemukan pada jeruk, pisang, apel, dan lain-lain. Manfaat dari vitamin C yaitu 1. Mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Yang kedua, mengurangi resiko sejumlah kanker termasuk kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, dan kanker perut dan kanker payudara. Penyebab vitamin D. Vitamin B dibuat oleh tubuh secara alami saat kulit terkena sinar matahari. Vitamin D yang terdapat pada makanan yaitu seperti salmon, makarel, kuning telur, susu. Manfaat dari vitamin D yaitu mempercepat penyerapan kalsium dan fosfor untuk membangun dan menjaga tulang yang kuat. Yang kedua, mengobati dan mencegah gangguan tulang. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E bisa didapatkan cukup asupan vitamin E dengan mengkonsumsi berbagai makanan termasuk minyak nabati, kacang-kacangan, sayuran hijau. Dalam tubuh, vitamin E bertindak sebagai antioksida. Manfaat dari vitamin E yaitu meningkatkan sistem imun, mampu memperlebar pembuluh darah dan menjaga pembekuan darah. Selanjutnya, mencegah diabetes, katarak, dan jantung. Kemudian mineral. Mineral merupakan sebuah substansi air granit yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil yang berguna sebagai fungsi tubuh. Di antaranya mineral yaitu selenium. Selenium merupakan mineral penting untuk ketajaman fungsi kognitif, sistem kekebalan tubuh yang sehat, dan kesuburan bagi pria dan wanita. Kemudian selenium ditemukan dalam berbagai makanan seperti nasi, telur, kacang nurasil, dan makanan laut dan organ daging. Selanjutnya yaitu iodium. Iodium merupakan mineral yang dibutuhkan dalam menu makanan harian untuk memelihara fungsi tiroid dalam metabolisme tubuh. Misalnya yaitu hidangan laut, keju, telur, dan garam. Vitamin, protein, dan mineral. 1. Protein. Protein merupakan molekul besar dan kompleks yang disusun oleh subunit yang lebih kecil yang disebut dengan asam amino. Pada manusia dan hewan yang tinggi, terdapat 20 jenis asam amino yang berperan sebagai bahan penyusun protein. Protein terdapat banyak dalam tubuh, tapi secara umum hanya dibagi menjadi dua, yaitu protein globular dan protein fibrosa. Protein globular merupakan kelompok protein yang bentuknya membulat dan memiliki struktur yang kompleks. Dan jenisnya juga sangat beragam dan banyak ditemukan dalam tubuh. Contohnya yaitu enzim, hormon insulin, hemoglobin, dan imunoglobin atau antibodi. Protein fibrosa merupakan kelompok protein yang bentuknya tipis dan memanjang. Biasanya bersifat tidak larut air, statis, dan berperan sebagai pembentuk struktur tubuh. Bentuk protein fibrosa sangat sederhana dan didominasi oleh struktur level sekunder yang berulang-ulang. Selanjutnya, vitamin dan mineral. Pertama, vitamin A. Vitamin A adalah jenis vitamin larut dalam lemak yang dapat ditemukan pada daging, hati, susu, telur, buah, dan sayur. Manfaat dari vitamin A yaitu berperan penting untuk mendukung sistem imun. Yang kedua, menurunkan risiko kanker, prostat, dan kanker paru. Yang ketiga, menjaga kesehatan kulit. Selanjutnya, vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks yaitu kelompok vitamin yang terdiri dari 8 jenis vitamin B, yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12. Manfaat dari vitamin B yaitu mendukung kesehatan otak. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, merangsang sistem kekebalan tubuh. Dan yang keempat, meningkatkan kesehatan rambut dan kulit. Ketiga, vitamin C. Vitamin C adalah jenis vitamin larut dalam air yang berperan penting untuk pertumbuhan dan perbaikan sel-sel dalam tulang, gray, dan kulit. Vitamin C dapat ditemukan pada jeruk, pisang, apel, dan lain-lain. Manfaat dari vitamin C yaitu 1. Mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas.
Yang kedua, mengurangi risiko sejumlah kanker termasuk kanker mulut, kanker tenggorokan, kanker kerongkongan, dan kanker perut dan kanker payudara. Penyebab vitamin D. Vitamin D dibuat oleh tubuh secara alami saat kulit terkena sinar matahari. Vitamin D yang terdapat pada makanan yaitu seperti salmon, makarel, kuning telur, susu. Manfaat dari vitamin D yaitu mempercepat penyerapan kalsium dan fosfor untuk membangun dan menjaga tulang yang kuat. Yang kedua, mengobati dan mencegah gangguan tulang. Selanjutnya yaitu vitamin E. Vitamin E bisa didapatkan cukup asupan vitamin E dengan mengkonsumsi berbagai makanan termasuk minyak nabati, kacang-kacangan, sayuran hijau. Dalam tubuh, vitamin E bertindak sebagai antioksida. Manfaat dari vitamin E yaitu meningkatkan sistem imun, mampu memperlebar pembuluh darah dan menjaga pembekuan darah. Selanjutnya, mencegah diabetes, katarak, dan jantung. Kemudian mineral. Mineral merupakan sebuah substansi air granit yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil yang berguna sebagai fungsi tubuh. Di antaranya mineral yaitu selenium. Selenium merupakan mineral penting untuk ketajaman fungsi kognitif, sistem kekebalan tubuh yang sehat, dan kesuburan bagi pria dan wanita. Kemudian selenium ditemukan dalam berbagai makanan seperti nasi, telur, kacang nurasil, dan makanan laut dan organ daging. Selanjutnya yaitu iodium. Iodium merupakan mineral yang dibutuhkan dalam menu makanan harian untuk memelihara fungsi tiroid dalam metabolisme tubuh. Misalnya yaitu hidangan laut, keju, telur, dan garam. Selanjutnya yaitu karbohidrat. Karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari
Oke, karbon ditambah H O H atau hidrat H2O. Disebut seperti itu karena karbohidrat terdiri dari atom C yang dikelilingi oleh atom H dan H berbaris panjang. Contohnya sebagai berikut.
Lemak merupakan senyawa organik yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam sepelarut organik non-polar seperti aseton alkohol, eter, dan sebagainya. Lemak yang terdapat dalam pangan dibentuk dari gabungan gliserol dan asam lemak. Lemak berdasarkan asalnya: 1. Lemak haywani, lemak yang berasal dari hewan, contohnya keju, daging, minyak ikan, mentega, dan